menurut data masih ada 7,2 juta warga Indonesia yang ternyata masih menjadi pengangguran saat ini. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita sakit ya pasti kita akan berobat di rumah sakit, dan itu juga menjadi bisnis para elit gitu loh guys ya. Sebab itu ramai orang-orang Indonesia yang memang pergi ke luar negara untuk berobat, contohnya di Singapura dan di Malaysia. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, ini ada perbincangan yang cukup menarik ya. Kenapa di Indonesia itu banyak pengangguran? Bahkan kemarin tuh ada yang komen di YouTube saya itu, dia bilang begini guys ya. Assalamualaikum Re, betul ke bila rakyat di negara tuh banyak, jadi pengangguran tentulah banyak. Tapi saya rasa Cina lagi ramai kan, tapi tak ada pun penganggurannya banyak. Nah, ini Bang ya, mungkin ini disebabkan oleh pemimpin dan mungkin juga disebabkan orang kaya di Cina itu banyak dan kreativitas mereka itu juga banyak gitu loh. Jadi tidak ada unsur pengangguran. Bahkan di Cina itu kan waktu itu begitu cepat gitu loh kalau kita lihat di sana ya. Jadi di sini ada salah satu video yang mungkin bisa mencerahkan kita semua kenapa di Indonesia ini masih banyak pengangguran guys ya. Ini channel dari TV loh guys ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, mari sama-sama kita saksikan guys ya. Oke, kuliah mahal, kerja susah, Gen Z pilih rebahan. Yaitu rebahan adalah tiduran ya. Dan ini CNBC Indonesia, link ada di description guys ya. Di berita loh ini ya, masuk berita dan ini baru aja diupload 1 hari yang lalu. Jadi seperti apa videonya, langsung aja kita tengok guys. Bismillah and play. Headline akhir-akhir ini yakni pemberitaan terkait Indonesia ternyata dibanjiri anak muda yang menganggur atau tidak melakukan aktivitas bekerja hingga tidak melakukan pendidikan ke jenjang universitas Ya atau universitas mesti pendidikan mahal lanjutan. bang. Loh kok bisa? Apa yang salah di sini? Serapan kerjanya kah? Atau serapan kerja yang minim kah? Biaya kuliah yang mahal kah? Atau Biaya ada apa kuliah mahal. sebetulnya masalah di sana? Kita akan bahas di siang hari ini dalam Kuliah Mahal, Kerja Susah, Gen Z Pilih Rebahan. Waduh Nah, kacau guys. andai kita mengamati di slide pertama, menarik untuk dibahas. Di saat data menunjukkan bahwa ternyata tanah air kita dibanjiri oleh pengangguran yang masuk dalam kategori usia muda. Salah satu indikator dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yaitu persentase usia muda di kisaran angka atau di kisaran usia 15 sampai 24 tahun yang Habis sedang tidak SMK sekolah, gitu ya. tidak bekerja dan tidak mengikuti pelatihan atau masuk golongan Not in Employment Education and Training atau NEET. Jumlahnya ternyata sangat banyak. Nah, kalau kita bicara terkait angka ataupun jumlah, karena memang di sini ternyata NEET kita mencapai 9,9 juta penduduk RI masuk dalam golongan NEET tadi, atau tidak bekerja, tidak sekolah, dan juga tidak sedang 9,9 melakukan juta. pelatihan kerja. Untuk persentasenya diungkapnya begitu ya, atau diungkap pula dari data ini yang juga terlihat adalah perempuan jumlahnya ternyata lebih banyak di angka 26,54%, sedangkan untuk laki-laki di angka 18,21%. Ini baru usia mudanya saja ya, karena 15 hingga 24 tahun Sedih guys tadi. ya. Nah, tapi kalau melihat angka pengangguran secara keseluruhan, menurut data masih ada 7,2 juta warga Indonesia yang ternyata masih menjadi pengangguran saat ini. Lalu Aduh. apa sih sebabnya bisa ada di dalam kondisi ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Oke guys ya, ini 7,2 juta ini banyak banget loh guys, dan itu nganggur tapi kebanyakan di usia muda, mungkin setelah lulusan SMA ataupun sekolah menengah guys ya, itu kan nak melanjutkan kuliah itu cukup mahal gitu guys ya, mungkin untuk biayanya itu kurang mampu dan dia menganggur guys ya, of course lah, sebab ya itu tadi, kalau kita nak bekerja di Indonesia nih at least itu kita ada ijazah guys. Apalagi kalau ijazah setakat SMA itu memang kerja di kilang ya, kilang, pabrik-pabrik, dan itu sangat sulit sekali. Serius, sangat sulit sekali untuk melamar pekerjaan itu. Apalagi yang di daerah-daerah guys. Aduh, sedih banget ya. 7,2 juta loh bro. Bayangin ini di usia-usia muda dan perempuan ternyata banyak banget ya. Masya Allah, semoga lebih maju lagi guys ya. Kita lanjutkan. Nah, bicara terkait
Tentu banyak begitu ya sebab-sebabnya atau faktornya, mulai dari serapan kerja yang minim, kemajuan Nah, serapan teknologi, kerja sampai yang minim. lagi rame adalah terkait biaya pendidikan yang mahal juga Bener. berkontribusi banyak pemuda-pemuda kita tidak terserap maksimal di industri bisnis dan juga usaha tanah air. Tapi bisa kita lihat di sini di mana grafik data menunjukkan jumlah mahasiswa RI periode 2002 hingga 2012 hingga tahun 2022 yang cenderung mengalami peningkatan. Karena kalau kita lihat di tahun 2012 begitu ya, angkanya masih 6,23 juta orang saja. Saat Semakin ya naik. tahun 2012 ini jumlah mahasiswa kita di angka 6,2 juta orang. Tapi kalau kita lihat di tahun 2022 ternyata jumlahnya sudah melesat tinggi di angka 9,32 juta warga kita sudah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi atau sudah menjadi mahasiswa begitu ya. Tapi perlu dicermati di sini, meskipun jumlah mahasiswa meningkat hingga tahun 2022, tapi juga sayangnya masih terdapat banyak anak muda yang kurang mendapatkan pendidikan lanjutan dengan baik. Atau dominan didorong dari ketidakmampuan finansial dalam membayar dana kuliah, apalagi sejumlah PTN pun, perguruan tinggi negeri pun dikabarkan malah justru menaikkan dana pendidikan di kondisi Ini makin yang tingginya bahaya. pengangguran usia muda. Nah, ini kampus mana saja yang kiranya sudah mulai menaikkan uang kuliahnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Anjur guys ya, ini memang guys ya, kalau kita ini kuliah itu mengeluarkan biaya sendiri, mengeluarkan kocek sendiri, dan itu kalau orang tuanya nggak mampu ya sulit gitu loh guys ya. Tapi kalau di Malaysia kan ada program apa namanya guys ya, kalau yang dipinjamin kerajaan dulu itu loh, PNPM atau apa? Oh, PNPM. Coba guys komen, aku lupa itu ya. Itu kan dibiayai ya, untuk bulanan kita juga dibiayai, dipinjami. Tapi setelah kita bekerja nanti kita akan dipotong gaji gitu guys ya. Dan masuk untuk membayar hutang kita lah waktu kita belajar guys. Dan itu sistem itu kan bagus banget ya. Di Indonesia juga ada yang mendapatkan beasiswa bahkan gratis juga ada guys ya. Tapi kan itu untuk murid ataupun untuk orang yang memang tertentu guys ya, mempunyai IQ yang lebih tinggi dari rata-rata, itu pasti akan mendapatkan fasilitas tersebut guys. Dan biaya sekarang ini, biaya kuliah itu cukup mahal banget guys ya. Jadi orang tua ini pun ketar-ketir kita guys ya, ketar-ketir, nanti takutnya aduh anak banyak takut nggak bisa nguliahin, itu kan sedih banget gitu loh guys. Waduh sedih, semoga aja bisa lah ya, amin amin ya rabbal alamin. Lanjut guys. Ya, sejumlah Naik universitas semua begitu ya ini, untuk naikkan 75%. uang kuliah. Di mana yang pertama ada Universitas Gajah Mada. Nah, ini mana nih lulusan UGM bisa komen Mahal di banget kolom ini. komentar begitu ya. Terkait UGM yang kan mana terkenal. dipublikasikan oleh Ketua BEM KM UGM Nugroho Prasetyo Aditama yang mengatakan bahwa 75% program, maksud kami 65% program studi di sejumlah fakultas di UGM mengalami kenaikan UKT. Bahkan kenaikan tertingginya bahkan bisa mencapai 75% untuk tingkat UKT-nya. Nah, ini memang meningkat beberapa persen begitu dari nominal sebelumnya uang kuliah tunggal atau UKT di UGM. Nugroho, nah ini menyebut juga bahwa kenaikan biaya kuliah ini tidak diimbangi dengan kenaikan UMP begitu, upah minimum provinsi Yogyakarta, itu harus khususnya di Yogyakarta atau distabilkan. DIY yang juga tidak ikut meningkat dengan kenaikan UKT ini. Karena memang dirinya juga khawatir kampusnya tidak lagi bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, tapi justru menjadi bahan dagangan orang-orang Malah yang jadi membutuhkan bisnis uang ya. atau bentuk komersialisasi di sektor pendidikan. Nah, Sebab bisnis sama halnya ini juga enak di pendidikan PTN ini. lain, perguruan tinggi negeri lain, yaitu UNSUD atau Universitas Jenderal Sudirman, di mana beberapa waktu lalu juga perwakilan BEM si 500%. UNSUD, Maulana Ihsan juga mempublikasi bahwa UKT tempatnya menimba ilmu terjadi kenaikan UKT, bahkan nominalnya atau kenaikannya mencapai Kaleng-kaleng. 300 hingga 500%. Hebat banget naiknya. Nah, Maulana menyebut mahasiswa juga sempat melakukan audiensi begitu ya dengan rektorat, namun ternyata berujung nihil dan juga tanpa solusi atas kebijakan yang terjadi di sana. Sama halnya dengan UNS atau Universitas 11 Maret di Surakarta. Nah, Presiden Solo aja mahasiswa mahalnya UNS banget ya. Agung Luki mempublikasi juga bahwa biaya kuliah di kampusnya melambung tinggi, bahkan UKT naik mencapai 800%. Luar biasa sekali kenaikannya. Lalu ada nggak sih negara yang tentunya biaya pendidikannya murah meriah begitu ya, nggak kayak di negara kita yang juga bisa dibilang
bikin cenut-cenut begitu ya, biaya pendidikannya Mm-mm. cukup mahal. Kita lihat di slide selanjutnya. Nggak mampu kita guys ya, sebab bisnis guys ini mungkin menjadi jadi ladang bisnis ya, sebab bisnis di pendidikan dan kesehatan itu bisnis yang begitu menggiurkan, uang triliunan di situ guys ya, transaksi di situ itu banyak banget gitu loh. Jadi menjanjikan, waduh bahaya banget nih, kuliah di luar negeri aja lebih murah guys ya, di Malaysia lebih murah ya daripada di dalam negeri, ongkosnya seperti ini guys ya. Di Solo UNS aja itu 800% naik. Masya Allah, apa tak dihitung kembali, dilihatlah ya, rata-rata upah di Indonesia ini berapa gitu ya, mampu nggak nanti menyekolahkan anaknya, kan harus dievaluasi lagi gitu loh, dilihat sektor perekonomian di daerah itu seperti apa gitu loh guys ya, bukan terus naik kayak gini, aduh sedih guys. Nah, kalau kita berkaca dari negara lain atau negara mana Nah saja ini kita dengan biaya bekerja, pendidikan murah, ternyata ada negara dengan biaya pendidikan lihat yang nih, murah. Yang Jerman murah, pertama adalah negara Jerman. Nah, ternyata di sini malah memang murah nih. pemerintahannya sangat concern sekali dengan Nah pendidikan. Bahkan salut nih. Jerman juga menawarkan pilihan pendidikan tinggi yang terjangkau dan juga berkualitas tinggi, sehingga negara ini atau Jerman menjadi salah satu tujuan utama bagi siswa begitu ya untuk melanjutkan studinya ke Jerman. Hanya Mending ke dengan sana biaya aja. semester sekitar 250 euro saja, mahasiswa sudah bisa berkuliah untuk program sarjana dan juga doktoral bahkan di Jerman. Hmm. Living cost yang tidak terlalu mahal di Jerman dibandingkan dengan negara lain di Eropa membuat Jerman juga menjadi negara favorit untuk berkuliah. Selanjutnya ada juga negara Norwegia yang sebagian Di besar Eropa loh. universitasnya ternyata bebas biaya karena Oh, mendapat dana dari bebas Kementerian biaya Pendidikan malah. dan Penelitian Norwegia. Artinya, baik mahasiswa sarjana atau pasca sarjana dalam dan juga luar negeri juga berpeluang Keren untuk ini. mendapat pendidikan gratis di Norwegia. Nah, untuk yang ketiga, nah ini dari Meksiko atau Meksiko juga negara ada. Meksiko adalah salah satu negara paling populer dan juga termurah untuk belajar di luar negeri. Dengan 35 situs warisan dunia UNESCO, negara ini ternyata tidak hanya kaya secara budaya, tapi juga mampu menawarkan peluang pendidikan tinggi yang unggul bagi pelajar internasional. Lalu juga ada negara Perancis, nah ini masih negara di Eropa yang juga terkenal dengan pendidikannya. Dengan biaya pendidikan tinggi begitu ya, yang sebesar sekitar mungkin $315 Amerika Serikat saja, Prancis menonjol karena biaya yang sangat rendah untuk pendidikan. Dan yang terakhir ada Turki. Di Turki biaya universitas juga dikatakan sangat terjangkau, apalagi dibandingkan dengan perguruan tinggi di Eropa lainnya. Nah ini Sana aja jadi ini. Jerman sama Prancis saja udah pada bilang murah begitu ya. Jadi kebayang seberapa murah sih untuk sekolah di Turki. Nah ini Anda riset sendiri. Nah, kalau misalnya Anda tertarik untuk mencari beasiswa atau para beasiswa hunter, mulai cari-cari info, riset terkait beasiswa di berbagai negara dunia, semoga juga sebagai solusi juga. Sebagai solusi Anda juga kalau ketar-ketir kuliah di negara sendiri, justru lebih banyak lagi biaya yang dikeluarkan. Aduh kacau, di negara sendiri malah lebih mahal guys ya. Lihat nih, kita pergi ke Eropa aja lebih murah guys ya. CNBC Indonesia TV loh guys ini. Aduh, jadi sangat menarik sekali ya perbincangan kali ini, dan itu adalah salah satu jawaban ya yang dimana ini kenapa di Indonesia ini banyak pengangguran guys ya. Sebab ya itu tadi, untuk masuk bekerja itu kita harus mempunyai sijil, ijazah, dan untuk kantoran itu wajib kita mempunyai ijazah ya daripada perkuliahan. Dan kalau kuliah di Indonesia mahal seperti ini ya gimana cuy? Orang tua yang pening kan ya, sebab ya itu tadi guys, di Indonesia nih mayoritasnya, majoritinya itu dari kita lahir ya, itu akan dibiayai oleh orang tua guys. Itu ada salah satu perbedaan yang aku nampak, yang aku lihat di Malaysia dengan di Indonesia itu berbeda juga. Sebab mungkin kalau di Malaysia itu setelah masuk perkuliahan, masuk university itu dia orang nih, anak-anak muda ini akan mencari biaya sendiri gitu ya. Dan dia akan hutang dengan negara, contohnya biaya daripada negara, nanti kita akan potong gaji, itu kan biaya sendiri jatuhnya gitu ya. Mungkin mak ayah hanya memberikan uang saku dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia cuy, serius, apalagi di kampung-kampung ini, orang tua juga yang akan membiayai kita sampailah sarjana, bahkan sampai kita menikah guys, sampai kita kawin. Ada acara besar, kadang itu pun orang tua guys. Serius. Jadi bagi aku berat banget loh.
Apalagi kita anak laki-laki guys ya. Maksudnya kalau anak kita itu laki-laki pasti hantaran itu akan lebih banyak gitu loh dibanding anak perempuan guys ya. Mungkin kalau di Jawa Timur yang melamar itu perempuan guys, tapi kalau di daerah Jawa Tengah dan lain sebagainya itu laki-laki lah yang melamar. Dan itu kan juga biaya gitu guys ya. Jadi ya ada sih ya, bukan semua kayak gitu ya, ada yang memang anak ini memang udah mempunyai karir yang bagus, kerja yang bagus dan mempunyai uang yang banyak dan dia akan menikah dengan biaya sendiri, itu ada. Tapi kebanyakan orang tua juga yang akan menikahkan kita guys ya, memberi ongkos kita, bahkan kadang nih yang mempunyai uang rumah pun dibikinin guys, serius. Rumah tanah biasanya kan ada tanah itu kan, dia akan diwariskan dan kemudian rumah juga dibuatkan guys ya. Jadi gimana guys, susah juga ya jadi orang tua di Indonesia ini guys ya. Sekarang sudah masuk era neokolonialisme oleh Londo Ireng. Jadi yang miskin cukup bisa baca tulis saja. Waduh sedih banget ini. Yang laki-laki bisa jadi buruh kasar atau kuli angkut. Yang perempuan bisa kerja jahit atau kuli cuci, nanti dibantu bansos. Nah bansos ini memang setiap hari ada guys ya, setiap bulannya ada. Yang bisa kuliah yang kaya, anak pejabat, saudagar, ningrat, bangsawan itu sudah kodrat. Waduh. Ya kalau kita lihat komenan seperti ini sedih banget gitu loh guys ya. Tapi ini memang realitanya kayak gini. Kalau kita tidak bisa merubah kita sendiri yang merubah nasib kita, ya akan jadi seperti ini. Menjadi buruh kasar ataupun kuli angkut. Ya itu tadi, kita harus berubah mindset kita ya, anak muda, walaupun kita orang tua kita nggak punya, tapi kita cobalah merubah diri kita, kita coba kerja keras, kita coba mencari peluang yang ada, berdagang lah intinya. Berdagang ini adalah salah satu di mana pintu rezeki yang paling banyak itu adalah berdagang guys ya, dan itu kita coba. Jadi bukan hanya kita maksudnya kita ini patahkan kata-kata ini. Neokolonialisme ini kita patahkan guys ya. Semoga bisa lah ya. Ya memang bansos itu ada, untuk pemerintah ini memang menggelontorkan bansos itu cukup besar guys ya. Jadi cobalah anak-anak muda yang di Indonesia yang memang kalian dikodratkan ini ya menjadi orang tuanya nggak punya, coba bangkit, bangkit apalagi sekarang di media sosial ya, era media sosial. Untuk anak-anak muda cobalah terjun di media sosial yang mana itu di bidang kalian. Contohnya di TikTok aja, kita bisa berjualan di situ kan ya. Ya kan menjadi affiliate aja itu kita bisa kerja sambil di rumah. Coba ya guys ya, untuk anak-anak muda di Indonesia. Selama korupsi nggak bisa diberantas, masa depan anak bangsa tetap terjajah oleh tikus-tikus elit. Ya bener juga ini. Korupsi ini memang harus diberantas habis-habisan dan disita asetnya. Kalau ketahuan ketangkap korupsi, disita semuanya, di penjara seberat-beratnya guys ya. Itulah salah satu jalan untuk memberantas korupsi. Sebab korupsi di Indonesia ini bukan kaleng-kaleng bro. Hampir semua sektor ya. Ngeri banget pokoknya guys ya. Ya gimana ya, sebab contohnya kita mau masuk menjadi pekerja ataupun masuk di instansi itu pun juga menggunakan uang gitu loh guys ya. Contohnya mau masuk kepala desa aja kita kampanyenya itu banyak banget gitu loh guys ya. Of course lah ya, ada kadang. Aduh, sedih banget ya. Nih, bisnis yang menguntungkan di pendidikan dan kesehatan. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi ya, iya, memang bisnis paling menguntungkan, bahkan uang berbilion itu masuk di sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan. Dan itu nyata. Sebab itu adalah keperluan kita ya. Contohnya pendidikan adalah memang kita harus mendidik anak kita, masukkan universitas, sekolah dan lain sebagainya. Itu kan keperluan untuk masa depan, dan untuk kesehatan juga kita mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita sakit ya pasti kita akan berobat di rumah sakit, dan itu juga menjadi bisnis para elit gitu loh guys ya. Sebab itu ramai orang-orang Indonesia yang memang pergi ke luar negara untuk berobat, contohnya di Singapura dan di Malaysia. Kalau di Singapura kan mungkin agak mahal, tapi kebanyakan juga ke Malaysia. Yang dekat-dekat Sarawak yaitu Kalimantan juga masuk ke Malaysia untuk berobat, yang di Jakarta, di pulau-pulau Jawa ini juga masuk ke Pulau Pinang guys ya. Sebab itu kadang Pak Jokowi geleng-geleng kepala, ya gimana? Kualitas di sana cukup bagus dan harganya katanya itu cukup murah dibandingkan di dalam negeri. Bayangin. Sedih banget kan guys. Di dalam negeri kok malah lebih mahal, itu kan payah gitu loh. Apalagi kuliah ini kan aduh sedih banget guys ya. Lebih baik kuliah di luar negara aja. Bahkan di Jerman tadi pun lebih murah guys ya.
Aduh, semoga diperbaiki lah ya ekosistem ekosistem lah diperbaiki untuk pemerintah di Indonesia agar lebih mengutamakan pendidikan dan juga kesehatan guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan berikan komenan terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kita mendapatkan wawasan yang baru. Jadi jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and respect from Indonesia. Bye bye.